Maka saudara sekalian, selagi kita punya orang tua, ayo jangan telantarkan orang tua kita. Apalagi kemarin Idul Fitri, kalau kita masih punya orang tua, mungkin setelah sholat Id kita masih bisa cium tangan orang tua kita. Kita habis sholat Id masih bisa cium kening orang tua kita, masih bisa kita rangkul orang tua kita. Sedih kemarin bagi orang yang gak punya orang tua, pulang sholat Id celana, celinguk celana. Makanya sambangi pusara orang tua kita, ziarahi makam orang tua kita, doakan. Allah yang ngajarin wahid lahum janahatul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Makanya anak durhaka, kalau mendoain orang tua diukurin sehari cuma 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalin, para alimul ulama, para juhama, para masyayikh, para orang tua, para sepuh dan tokoh masyarakat setempat, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru saya, orang tua saya, juga guru kita semua, Mudirul Ma'had Dzunuraini Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Alim wal-Allamah Abah Yai Haji Udi Syahroni beserta keluarga besarnya, dan aliyah indabillah Anda Ustaz Muhammad Yusuf Bustami, indabillah Ustaz Khasiin, innabillah Ustaz Ahmad Fauji. Mudah-mudahan beliau selalu dalam ridhon Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Amanda Bahrul Hasim, Al-Mukarram Ustaz dan Sutisna, Al-Mukarram Ihadi Sabri Hatem, Ustaz Amil Ungli, Ustaz Samsudin, Ustaz Marhami, Ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan mereka juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah baik RT, RW, mandor yang mungkin hadir pada kesempatan malam ini, ada mandor Sulkani dan yang lainnya, serta para jamaah tahlil, mudah-mudahan duduk simpuhnya kita di sini menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ampura kalau nanti apa yang saya sampaikan ada kekhilafan baik secara bacaan atau beda sudut pandang apa yang saya sampaikan, karena sebelumnya juga taklim diisi oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Husain, Abah Haji Sujai dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya untuk bisa sama-sama kita berdongeng untuk apa kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bicara kematian,
adalah satu kepastian. Makanya ada satu ungkapan penyair termaktub dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana seorang penyair berkata, lam ara mislal mauti haqqan ka'annahu idza lam ta'utatul amani batilu. Kata seorang penyair, saya tidak pernah melihat satu kebenaran seperti kematian. Seakan-akan kebenaran itu palsu kalau belum terjadi. Ilustrasinya begini. Ini katanya Rameh bakal kena gusur sama PAP. Belum tahu. Kenapa? Belum terjadi. Kebenaran itu masih bias kalau belum terjadi. Tapi kalau kematian, semua yakin kita pasti akan mengalaminya. Mudah-mudahan orang tua kita almarhumah Umi Hajah Neneng Hasanah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Malam ini kita termasuk manusia-manusia yang beruntung. Kenapa? Kita tahlil bahkan tempatnya berada di masjid. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah awsatuha. Tempat yang Allah cinta, tempat yang Allah demen di seluruh penduduk negeri bumi ini adalah masjid-masjidnya. Biar kata sambil lonjor lu betis dipejet-pejetin, insya Allah ada pahalanya. Gua kenapa kalau asal tahlil pada jemper melonjorin, makanya gua mah belonjor. Temen yang nimpalin sama gua juga, pinggang yang gua rasain pada kerentak. Makanya gue menyariin tiang ngender. Mandosen tadi nimpalin, gue mah kagak. Cuma asal kamu tidur aja, ketek gue angkat sakit tuh, ada begitu tuh. Mudah-mudahan duduk simpuhnya kita di sini menjadi satu catatan ibadah. Tapi tempat yang Allah tidak suka adalah pasar-pasarnya. Cuma ironisnya kita lebih demen ketemu di Arkadia dibanding di rumahnya Allah. Padahal kalau kita berkumpul di satu masjidnya Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum duduk simpuh berkumpul di rumahnya Allah, melainkan Allah berikan 4 keistimewaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan dalam dirinya. Tuh, Romana kelihatan tenang-tenang, padahal duit mah kagak habis buat lebaran kemarin. Tapi Romana adem aja. Adanya di masjid Allah, pulang aja Ganesha masih 2 minggu lagi belum impas. Adira udah nungguin udah tanggal 15. Makanya ada ketenangan malam ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah ikuti kita dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahabat humul malaika, malam ini dinaungi malaikat, subhanallah. Yang ada di pojok juga kenaungan sama malaikat. Bahkan nanti Allah proklamirkan, Allah banggakan di hadapan para makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan 4 hal ini selain kita mendoakan orang tua kita pun dapatkan 4 keistimewaan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, satu hal yang harus kita pahami, bahwa hidup dan kehidupan ini bukanlah semata-mata maunya kita dan bukanlah keinginan dan kehendak orang rawa buruk. Dari sini saja saya mulai pembicaraan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya ulangi, hidup dan kehidupan ini bukanlah maunya kita, bukanlah kehendak dan keinginan kita. Ini kalau maunya kita, almarhum jangan tinggal takbiran, dia ribet. Betul. Kalau maunya kita nih keluarga besar Sunura ini, almarhum orang tua kita meninggalnya jangan malam Kemis ya. Ntar kayak habis lebaran dapat 2 bulan. Itu kan maunya kita. Betul. Kalau hidup ini boleh memilih, Pak. Tuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina gak pengen tinggal di Palestina, sholat tarawih aja daripada ditembak-tembakin. Kita mau sholat tarawih masih bisa makan kolang kaling bihun, kita blok-blok terus sama bala-bala. Kita masih nyantai ibadah di
misalnya hidup boleh memilih, Pak. Subhanallah. Orang-orang yang hidupnya kurang beruntung yang tinggal di kolong jembatan, dia juga sama, pengen hidupnya tenang. Betul. Makanya hidup dan kehidupan ini adalah kehendak Allah. Ayatnya mana? Di dalam surah An-Nahl ayat 70 Allah katakan, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arjalil umur. Allah yang menciptakan kamu, Allah juga yang mematikan kamu. Nggak butuh tafsir panjang-panjang. Allah yang ciptakan kita, Allah juga yang hidupkan kita. Kapan kita hidup, kapan kita mati, itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang umurnya panjang, ada juga yang umurnya pendek. Panjang pendek umur seseorang tidaklah menentukan kualitas hidupnya. Bahkan ada yang panjang umurnya, umur sampai 80 lebih, uban udah pada gemblok. Sembayang mah 2 hari potong, munggah doang engkrek. Sekalian sholat id itu wadimor kagak dicopotin mereknya, wadimor masuk masjid. Subhanallah. Jadi hidup dan kehidupan ini sekali lagi maunya Allah. Kalau saya boleh memilih, Pak, subhanallah, saya pengen lahir di zaman Nabi, jangan di zaman sekarang rerungsel. Kalau hidup boleh memilih, saya juga gak pengen dilahirkan di kampung besar, kan akan di Brunei Darussalam. Kakak ribut, tapi kan saya kagak bisa memilih. Betul. Ini poinnya saja. Itu yang pertama, bahwa hidup dan kehidupan ini adalah maunya Allah. Di ayat selanjutnya ayat 71 Allah katakan wallahu fadala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Allah yang lebihkan kamu dari sebagian yang lainnya masalah rezeki. Ini kaitannya dengan nasib. Nih segini banyaknya orang nasibnya beda-beda, Bang. Nih segini banyaknya orang rezekinya kagak sama. Nih kalau saya tanya satu persatu, nih segini banyaknya orang berapa sih yang punya helikopter? Enggak ada. Kali yang punya Fortuner jarang. Kalau saya tanya pengen kaya, pengen susah, kompak jawabnya pengen kaya. Padahal Nabi ada satu doanya, Allahumma ahlini miskinan wa tawaffani miskinan wa surni yaumal qiyamah fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang miskin. Ini coba-coba orang Ustaz Rawaguru baca doa ini macam ada yang ngaminin. Kata jamaah makannya dewek melu. Saya terus terang, Pak, belum pernah saya habis sholat baca doa ini, kagak berani saya. Kali ada ustadz sini yang sohor baca doa ini, kali no cecep besan bisa berani baca doa ini. Apalagi orang sekarang olah ukurnya dunia. Enak kok dia mah kaya, kan begitu kita kalau ngomong ya. Enak kok dia mah kaya. Pak, Bu, emang yang bilang orang kaya enak siapa? Kagak ada satu ayat Al-Quran pun yang bilang orang kaya hidupnya dijamin senang. Nggak ada. Nabi nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya senang. Kagak ada. Yang bilang orang kaya hidupnya senang, orang susah. Ini mengira-gira orang susah ya saya bani. Orang kaya nggak pernah ngomong enak loh dia mah susah. Nggak ada. Yang sering ngomong orang kaya hidupnya senang adalah orang susah. Sebab orang kaya mah nggak pernah ngomong orang susah hidupnya senang. Itu orang susah PA kali. Padahal hitung-hitungan senang, nih senangan juga orang susah, Pak. Kenapa? Lihatlah orang kaya. Itu orang kaya kalau makan diukurin nasi sepiring kecil, makan kangkung takut kolesterol, asam urat, makan emping ngeri. Makan daging kambing takut darah tinggi, betul. Pantak makan gula takut kencing manis, akhirnya makannya undur aja. Orang kaya mah banyak pantangan Bu, orang susah mah ada pantangannya. Kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa. Makanya orang susah mah sehat-sehat, cuma sekali nggak sakit mati nggak obatan. Jadi yang pertama, hidup dan kehidupan ini maunya Allah. Kalau hidup dan kehidupan ini maunya Allah apa sih? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Ad-Dariyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tak lain dan bukan, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini juga termasuk ibadah. Kenapa? Karena kata ulama secara global yang namanya ibadah kullu qaulin au fa'lin yuhibbullah wa yarda. Setiap ucapan, setiap perbuatan yang Allah cinta, yang Allah ridha adalah ibadah. Ucapan kita tadi bacaan Al-Quran, lidah kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih malam ini kita mendoakan almarhumah. Subhanallah, karena kata Rasul, inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala akhikal muslim. Sesungguhnya di antara penyebab gugurnya dosa, di antara penyebab dihapusnya dosa kita, menggembirakan saudara kita yang muslim. Malam ini keluarga besar guru kita Abah Yai Uni Syaroni gembira karena kehadiran kita mendoakan istri beliau, kehadiran kita mendoakan ibu beliau dari anak-anaknya. Coba kalau kita kagak datang, ini semangka siapa yang mau nyaplok? Bala-bala ngelon-ngelon waktu belonjor aja kalau kita kagak datang mah. Siapa yang mau gado? Betul. Pokoknya enak dah jadi orang NU mah pahala dapat perut kenyang. Makanya kalau ada paham Wahabi yang mengatakan tahlil kagak nyampe, udah dah kita bentengi. Kenapa? Khawatir. Kalau nanti ada keluarga kita yang meninggal dunia kemasukan paham-paham kayak begitu, mereka kan tahlil bid'ah, jarak kubur kagak boleh, salawatan kagak boleh. Udah yang bener dia doang. Bahkan tahlil kata dia bid'atun munkaratun la asbaha. Bid'ah munkarat yang tidak ada dasarnya. Udah kalau yang kayak begitu mah ya alhamdulillah di kampung kita mah ustadz kita ngajarin apa yang kita baca ini nyampe buat almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, subhanallah, kalau kita bicara kematian ini kita semua pasti sadar akan mati. Bahkan kematian bukan akhir segalanya. Kalau seandainya manusia mati dibungkus sama amil beres, tidak ada pertanyaan malaikat munkar nakir, mau blonjor aja sahabat sehari juga apa-apa. Permasalahannya jangankan nanti di hari kiamat, kubur itu bisa menjadi raudhah, kubur pun bisa menjadi hufrah, kubur bisa menjadi taman-taman surganya Allah, kubur pun sebaliknya menjadi liang-liang neraka. Ta'udzubillah, sumpah ta'udzubillah. Kan tampang-tampang kita memodal kayak begini Pak, pasti ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Kalau Nabi mah nggak ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Masa Nabi ditanya man nabiyuka, atau kata Nabi ngapain lu nanya begitu, gua kan Nabi. Begitu dijawab. Betul. Kalau kita udah pasti pertanyaan malaikat munkar nakir. Kita bukan seorang nabi. Kalau nabi ketika malaikat Israil datang masih bisa dialog, masih bisa argumentasi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malaikat Israil datang? Kata Ibrahim, ngapain lu kemari? Tuh bahasa burung aja dah, biar bisa dipahamin. Udah wae nyaim lu mati sekarang. Ditugasin nyambut nyawa lu hari ini. Kata Nabi Ibrahim, emang lu nggak tahu siapa gua? Kan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu Pak dapat gelar Khalilullah, salah satunya Nabi Ibrahim nggak pernah tuh nggak betah kalau makan kedewekan. Bahkan sampai bermil-mil tuh Nabi Ibrahim kalau makan nyari orang buat nemenin makan. Kita tiba makan bandeng kencon aja jendela ditutup. Makan durian tinggal besok. Nabi Ibrahim dia begitu. Israel, apakah kau tahu siapa aku? Iya, aku tahu. Kau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Udah tahu saya kekasih Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ar-ra'aita habiban yumitu habiban. Israel, apakah kau tahu seorang kekasih? Apa pernah ada seorang kekasih membunuh kekasih? Karena Nabi Ibrahim merasa kekasih Allah, malaikat ditanya, malaikat, apa pernah ada seorang kekasih membunuh kekasih? Israel nggak bisa jawab. Sebab Israel mah menjawab nggak sembarangan jawab, nunggu perintah dari Allah. Beda sama kita, ditanya apa nggak tahu ya.
Lu tahu itu? Tahu gua, apa gak tahu. Ijroil gak bisa jawab. Berangkat pada Allah. Ya Rob, tuh Ibrahim kekasihmu ketika saya mau cabut nyawanya kagak mau. Saya ditanya, hal ra'aita habiban yumitu habiban, apakah ada seorang kekasih yang membunuh kekasihnya? Atau saya ngejamblak nggak bisa ngejamblak. Kata Allah, ya udah balik lagi ke Ibrahim, sampaikan salam dari. Datang lagi Ibrahim. Kata Ibrahim, datang lagi ayah. Kan saya Habibullah kekasih Allah. Betul wahai Ibrahim, tapi ada salam dari Allah. Hal ra'aita habiban ikrahu ayalku habiban. Hei Ibrahim, kalau kau kekasih Allah, apa ada seorang kekasih kagak mau bertemu dengan kekasihnya? Kau Ibrahim, kalau dia ngaku kekasih Allah, pasti dia pengen bertemu dengan kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim, ya gue nyerah. Tuh Pak, kalau Nabi, kalau potongan kita mah ya ilah. Kita bukan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar ditanya malaikat munkar nakir, ditanya nggak langsung jawab. Ketika Sayyidina Umar ditanya, wan rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Sayyidina Umar, munkar nakir, lu jangan nanya siapa Tuhan gua, wa man rabbukuma, siapa Tuhan lu berdua? Kata munkar nakir, orang begini amat ya. Iya, karena masih kita nanya dan nanya lagi. Ditanya, aman anta. Akhirnya Nabi Sayyidina Umar menjawab, ana habibu sahibillah. Saya ini adalah sahibu habibillah. Saya ini adalah sahabat temannya kekasih Allah. Kegandulannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung nih Pak, jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita jadi umat zaman dulu, kampiran dah nggak bakalan punya baju bagus. Nggak bakalan punya baju Andin ibu, nggak ada. Iya, nggak punya celana si Allah. Kenapa? Umat-umat terdahulu mah pakaiannya kalau terkena najis bukannya dicuci, tapi dipotong. Kena air kencing misalnya, nggak digeprek, kagak dipotong. Nggak ada yang punya kardinal pokoknya. Habis semua pada rusak. Umat-umat terdahulu Bapak kalau berbuat salah dan dosa besok pagi sudah terpampang nih di depan pintunya. Si fulan semalam dosanya ini, maka ganjarannya seperti ini. Kita mah kagak umatnya Nabi Muhammad, biar kata malamnya ngecak pakong ngedakong. Gak ada mereknya si fulan semalam ngecak pakong masang nomor 36 gak kena keluar 34 mungsang. Salah, ada. Kalau umat terdahulu perempuan menstruasi diasingkan, ditaruh di satu tempat, gak boleh diajak ngobrol, gak boleh makan bareng. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad, biar kata istri kita menstruasi masih bisa bercanda cekakak-cekitik asal jangan menonggong-onggong. Enak umatnya Nabi Muhammad. Mereka hari rayanya hari Sabat, hari Sabtu gak boleh mencari. Akhirnya mereka ingkar pada nyari ikan, ngejala ikan, dikelaknat sama Allah. Jadi apa? Jadi monyet. Kita selesai sholat Jumat mau ngojek lagi ya silakan, mau nyaloin lagi juga silakan. Maka beruntung nih jadi umatnya Nabi Muhammad, biar kata-katanya sekujur badak, malah naga dijidat untungnya diketunggir. Sembahyang jarang, puasa kagak tapi doyan. Tapi kalau meninggalnya dalam keadaan iman, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah diangkat jadi umatnya Nabi Muhammad, berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran surga ya amin. Tidak amin aja dulu, bakara bakalan ya. Cuma kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada satu keterangan di dalam kitab Tanwirul Qulub, salah satunya adalah jangan sampai durhaka sama orang tua. Subhanallah, jangan sampai ngeloncong sama orang tua. Tapi almarhumah termasuk orang-orang yang beruntung, meninggalkan juriah-juriah yang soleh dan solehah. Maka invest yang terbesar ketika manusia meninggal dunia tak lain dan tak bukan waladan soleh, anak yang soleh.
putra-putra beliau seorang ustadz, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Fauji. Subhanallah, mudah-mudahan almarhumah selalu mengalir pahala, amin. Baik dari anak-anaknya yang soleh dan soleha maupun dari suaminya atau pesantren ini yang menjadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, selagi kita punya orang tua, ayo jangan telantarkan orang tua kita. Apalagi kemarin Idul Fitri, kalau kita masih punya orang tua, mungkin setelah sholat Id kita masih bisa cium tangan orang tua kita. Kita habis sholat Id masih bisa cium kening orang tua kita, masih bisa kita rangkul orang tua kita. Sedih kemarin bagi orang yang gak punya orang tua, pulang sholat Id celana, celinguk, celana. Makanya sambangi pusara orang tua kita, ziarahi makam orang tua kita. Doakan Allah yang ngajarin wahfid lahum jannatul minar rahmah wa qur rabbihamhuma kama rabbayani shaghira. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Makanya anak durhaka kalau ngedoain orang tua diukurin sehari cuma 5 kali. Subhanallah. Waktu ketika ada imam besar di masjid, dia bilang anak kalau ngukurin doa kepada orang tua sehari 5 kali belum termasuk anak yang bakti. Santrinya protes, Tuan Guru kok bisa begitu? Coba kau doain orang tuamu, dia baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi Rabbik firli, lagi Rabbik firli, lagi Rabbik firli, terusin Rabbik firli. 5 kali dia baca Rabbik firli buat orang tuanya. Apa kata gurunya? Capek? Enggak. Ibang Rabbik firli, ilok capek. Keringetan? Enggak. Bayar? Enggak. Maka kata beliau, naib seorang anak kalau ngedoain orang tua sehari diukurin cuma 5 kali. Tanya diri kita, berapa kali kita ngedoain orang tua kita? Orang tua perempuan lebih keramat orang tua perempuan, Pak. Nggak pernah kita dengar surga di bawah telapak kaki camat, nggak ada. Surga di bawah telapak kaki orang tua kita yang perempuan, subhanallah. Maka rohimah antu. Sungguh hina, sungguh hina. Siapa yang hina? Buat orang yang masih punya orang tua, bahkan orang tuanya hidup bersama mereka, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Artinya apa? Untuk surga tuh, kunci surga ketika orang tua masih hidup. Subhanallah, gerbang awal untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang tua kita minta, kalau perlu kita yang ngebagi. Kita kudu tahu nih orang tua kita emang demennya rokok jigol lama. Aku sahabat gajian bawa 18 lom. Kita kudu tahu nih orang tua kita emang demen banget sama timun suri. Saban buka anterin tuh orang tua kita timun suri. Betul. Tiba nganter bandeng kentut sekilo aja saban balik diomongin. Anter bandeng 2 kilo, waduh bawa anterin ikan buntutnya penyengseh kata dia. Atau jelas nyengser dianterin ikan pari ya. Pak kita lagi hidup orang tua kita nggak dapet kita ridho Allah kalau kita menggapai ridho orang tua. Lihat ayatnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Wawnya juga waw ataf. Wa min musallamati fi ilmi lughah la budda yataqarraba baina ma'tufain. Lihat kita disuruhnya wabil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran ada ihsana, ada khaira, ada ma'rufah. Secara harfiah artinya adalah kebaikan. Tapi kalau khaira, kebaikan secara universal. Tapi kalau ma'rufah, kebaikan kondisional. Tapi kalau ihsana adalah kebaikan yang harus kita balas dengan lebih baik lagi. Maka ayatnya wabil walidaini ihsan. Sesohor-sohornya kita anak, sering saya bilang, paling kita mandiin orang tua waktu meninggal doang. Itu gak ambil, kita meretan. Bapak lu mati, mandiin dulu. Sesohor-sohor kita sebagai anak, kamu lebih indah seorang tua kita. Lihat orang tua kita nyuapin kita minimal 5 tahun, nyebokin kita minimal 5 tahun, ngegendong kita minimal 5 tahun. Apa pernah kita ngegendong-gendong mak kita ke 3 hari? Macam Mang ini kayak oper lagi.
Emak baru nginep 3 hari, mak rumah abang emak dia mah ke warung. Ntar emak ketutukan, emaknya pindah lagi 2 hari. Di sono kata emaknya abang, mak, no isi bontot dia mak kerjanya di bandara. Ntar emak keenakan, ketutukan pindah lagi 2 hari. Emaknya perpindahan 2 hari mati di jalanan. Bahkan kalau ada anak orang tua minta duit, mereka takut sama bini, ini kan ada. Bagi ngapa emak duit emak, ntar emak ada bini kita, tolol. Ada kan anak yang begitu, bakal banyak anak yang sambar geledek. Anak sambar geledek gimana? Tuh kalau ngomong, gua mah kayak begini, punya mobil sawah hektaran, kontrakan besusun ke doang sini, nggak pernah sih gua mati model orang tua, tuh anak sambar geledek. Banyak anak yang begitu. Betul. Makanya Pak, kalau nggak pengen punya anak durhaka, ayo anak didik di pesantren. Nih di sekitar Rombulung ada pesantren Nur Aib. Masukin anak di pesantren. Emang tuh anak yang ngajarin supaya bakti sama orang tua siapa? Ustaz. Yang ngajarin anak baca Al-Quran siapa? Ustaz. Guru ngaji. Apalagi sekarang sekolah online. Kalau anak kita nggak taruh di pengajian, Pak, macem sampai SMA bisa ngaji. Betul. Tuh anak sampai sekolah SMA nggak bakal bisa ngaji kalau nggak ditaruh di madrasah. Apalagi pelajaran agama sekarang sudah dihilang. Mau taruh di mana anak kita? Maka sekali lagi, invest yang terbesar adalah waladan soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk kita ini adalah menjadi anak-anak yang soleh. Siapapun kita pasti punya orang tua. Berkata kita tuanya kayak bagaimana lah, pasti kita punya orang tua. Iya, emang kita sundoko. Sundoko mah dari bapak kata dia, kami orang tua. Tapi insya Allah orang tua mah ridho aja. Maka saudara sekalian, ketika ada seorang murid ngadu sama gurunya, ya Syekh, inna ummi wa jaujati bainahuma masakin. Tuan guru, sebenarnya ada masalah nih bini saya sama orang tua saya. Sengaja ini saya sampaikan karena ini sering terjadi Pak di kita sebagai anak. Jadi kadang-kadang bini sama orang tua agak akur. Tuh, kita belain bini, ini orang tua. Kita belain orang tua, ntar ini bini. Kalau bini ngambek ntar malam Jumat nganakin congcik, kan rada ribet juga ada tuh ya. Dia keder ya Tuhan, inna ummi wa jaujati bainahuma masalah. Sesungguhnya emak saya sama istri saya lagi ada masalah. Kagak akur bahasa Roburungnya. Kata tuan gurunya, emang kenapa bisa begitu? Kata anak itu, inna ummi fi baiti, sesungguhnya emak saya ada di rumah saya. Gurunya bilang, aib kalama, ulangi itu ucapanmu. Inna ummi ma'i, sesungguhnya emak saya ada sama saya. Ditanya lagi sama gurunya, aib kalama, ulangi, aku belum paham maksudnya. Tuan guru, sesungguhnya emak saya ngikut tinggal di rumah saya. Maksudnya emak dia ngikutin sama dia nyapu. Kata dia emaknya tinggal di rumah dia. Apa kata gurunya? Jangan sekali-kali jadi anak ngomong emak bapak nginep di rumah kita. Meskipun itu rumah kita yang bikin, kata gurunya. Kalau hidup ini pengen berkah, sekali lagi jadi anak jangan suka ngomong emak kita, bapak kita nginep atau tinggal di rumah kita. Meskipun itu rumah kita yang bikin. Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan dari orang tua. Orang tua tinggal di rumah kita nggak lama, paling beberapa bulan, itu pun kalau lagi sakit. Tanya diri kita, dari kecil sebelum sampai kita nikah, berapa belas tahun kita tinggal di rumah orang kita. Kenapa diam? Ngerasa? Ngerasa. Nggak ada kata kenapa. Buat bakti sama orang tua kita. Bahkan Abdullah bin Aun, Pak, subhanallah, generasi tabi'in. Begitu takdirnya sama orang tua, asal orang tuanya manggil, dia jawab labbaik ya umi sambil nangis. Abdullah, labbaik ya umi, nangis sesepukan keluar air mata. Bahkan langsung dia bersedekah. Apa ada di antara kita emak kita manggil kita nangis sesepukan? Sohor.
Abdullah, gue mah heran sama lu. Sahabat emak manggil lu menangis cengeng jasa. Sahabat emak lu manggil lu masa senggukan, emang kenapa? Apa kata Abdullah? Wahai sahabat-sahabatku, saya merasa sahabat emak saya manggil saya, jawabnya suara saya lebih kencang dari suara emak saya. Maka saya anggap itu dosa besar. Maka saya nangis khawatir emak saya kagak ridho kepada saya. Abdullah bin Auf cuma merasa jawaban panggilan suara emaknya lebih tinggi. Subhanallah, nangis sesepukan. Sementara kita, ya Allah, terlebih anak-anak zaman sekarang Pak, udah beda. Kalau zaman saya masih kecil, ingat aja ya. Asal orang tua kongko kita nyampurin, babak cuma ngangkat alis doang begini, kita mundur kagak jadi nyampurin. Coba anak sekarang anak-anak kok lagi kongko, anak marahin, kok alis diangkat kagak takut, mah jelek gitu. Betul. Zaman dulu, zaman saya ngaji kecil sama Kiai Mualim Misbah, Kiai Mualim Limar, guru-guru kita ngedidiknya, ya Allah, subhanallah. Beliau cuma dehem doang Pak. Buyar semua diem kayak gak injek, nggak ada yang bersuara. Bahkan guru-guru kita itu pengen mendidik kita, ya kalau kita salah ngaji, lekar dilempar, apusan dibakol, ngadu sama orang tua kagak dialak, malah diemposin paha budak kita. Emang lu yang bandel, diemposin. Coba anak-anak zaman sekarang ngaji cuma dijembel doang sama gurunya, ngadu sama bapak moyangnya mencam-mencam. Padahal itu buat kebaikan anak. Betul. Makanya ayo sekali lagi di pesantren dekat. Tinggal asal mau anak kita taruh di pesantren. Biarin dah, emang sekolah lanjutan SMP pagi, sorenya taruh di pesantren. Emang sekolahnya sore atau paginya taruh di pesantren. Emang siang malam dia sekolah sampai jam 5 atau malamnya habis maghrib sampai jam 9 titip di pesantren. Insya Allah itulah yang nanti bisa menyelamatkan kita di kubur anak-anak kita. Ngirimin doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pesan terakhir kepada santri Nur Ain, mudah-mudahan jadi para santri-santri yang bermanfaat ilmunya. Maka para santri Nur Ain dari sekarang belajar lurusin niatnya kudu bener. Saya kasihan sama-sama santri, karena kenapa banyak santri yang mondok sampai puluhan tahun tapi gara-gara nggak ada akhlaknya, ya ilmunya kagak berkah, nggak sopan sama yang lebih tua, mentang-mentang mondoknya kemana keliling Nusantara, sama yang lebih tua nggak ada hormatnya. Kan orang tua macam-macam, ada yang tua kejemur, ada kan ya. Dia tuanya doang kejemur doang, tetap hormatin karena ketuaan. Makanya pada santri Nur Ain dari sekarang lurusin niat. Apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihil ilma lam yanfa'ul ilmu. Kalau ada santri, ada siapa saja nuntut ke majelis ilmu, belajar ilmu, tujuannya cuma pengen penter doang. Tujuannya pengen sohor doang, pengen ntar pulang dipanggil ustaz, pokoknya pengen dapat ilmu doang, lam yanfa'ul ilmu, ilmunya nggak bakal manfaat. Meskipun kitabnya 17 juga. Tapi kalau pengen punya ilmu yang manfaat, kata Imam Nawawi adalah idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bil amal nafa'u qalilul ilmi. Kalau ada santri siapapun yang belajar nuntut ilmunya Allah, tujuannya dia pengen ngamalin ilmu yang dia dapat, maka ilmunya bermanfaat meskipun ilmunya cuma semeh. Maka luruskan dari sekarang, mudah-mudahan santri Nur Ain ini menjadi santri-santri yang bermanfaat. Terlebih keluarga besar Pondok Pesantren Nur Ain ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita semua Allah bebaskan dari wabah penyakit corona. Amin. Sebab corona ini kan serembang. Dikata ada, kagak ada. Ya, dikata kagak ada, ya ada. Kan begitu. Gara-gara corona rute ke Mekah aja tertutup, saudara-saudara kita tertunda tahun kemarin. Betul. Gara-gara corona Tanjung Pasir pada demo habis, sudah siap makan bakar ikan, nggak ada yang datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat ibadah. Allah panjangkan umur kita buat ibadah. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kata kedua, iya kata. Shiratal ladzina
Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.